Misteri asal-usul Ratu Balkis dan Kerajaan Saba. Sebuah riwayat kuno menyebutkan bahwa Ratu Balkis adalah keturunan jin, bahkan bentuk fisiknya dikatakan berbeda dari wanita pada umumnya. Konon, Ratu Balkis memiliki betis kaki yang ditumbuhi bulu lebat dan telapak kakinya menyerupai kuda. Pertanyaan mengenai apakah benar Ratu Balkis berdarah jin akan kita telusuri bersama. Manusia setengah jin. Ratu Balkis, yang juga dikenal sebagai Ratu Saba, adalah sosok misterius dan kuat. Ia adalah penguasa kerajaan Saba, sebuah kerajaan yang maju dan kaya raya. Kisahnya paling dikenal melalui pertemuannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa riwayat mengaitkan darah jin pada Ratu Balkis, karena disebutkan bahwa ayahnya adalah seorang manusia, sementara ibunya adalah jin. Hal ini diyakini memberinya kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan memerintah dengan adil. Riwayat ini menjadikan kisah Ratu Balkis penuh keajaiban dan pesona yang tak terjelaskan. Latar belakang kerajaan Saba. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, terdapat sebuah kerajaan ternama bernama Saba. Kerajaan ini terkenal karena dipimpin oleh Ratu Balkis. Kerajaan Saba adalah kerajaan klasik yang berdiri sejak tahun 1300 sebelum Masehi dan kini terletak di wilayah Yaman. Saba masyhur karena kemakmuran, kesuburan tanahnya, dan hasil alamnya yang melimpah. Banyak orang berhijrah dan bermitra dengan mereka. Kemakmuran kaum Saba diabadikan dalam Al-Quran. Kisah Sur Saba ayat 15 menyebutkan dua buah kebun di sisi kanan dan kiri yang sangat subur. Riwayat Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengisahkan bahwa seseorang yang masuk ke kebun dengan keranjang akan mendapati keranjangnya penuh buah saat keluar, tanpa perlu memetik. Selain itu, tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, atau ular di sana. Asal-usul nama Saba. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul nama Saba. Pendapat pertama menyatakan nama Saba berasal dari raja pertamanya, yaitu Saba bin Yazid bin Ya'rib. Pendapat lain menyebut Saba adalah nama tempat atau nama seorang wanita. Perbedaan ini dijawab langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Beliau bersabda bahwa Saba adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak. 6 anaknya tinggal di Yaman, Mudzjij, Kinda, Asda, As'ariyun, Anmar, dan Himyar, dan 4 anak tinggal di Syam, Palestina, Lom, Judzam, Amila, dan Hosan. Berdasarkan riwayat ini, nama Saba berasal dari raja pertamanya, Saba bin Yazid bin Ya'rib. Salah seorang keturunan dari 6 anak yang tinggal di Yaman beranak pinak hingga menjadi raja besar bernama Syarahil, yang diyakini sebagai ayah Ratu Balkis. Asumsi manusia setengah jin. Meskipun ayah Ratu Balkis adalah Raja Syarahil, beberapa tafsir menyebutkan bahwa ibunya adalah sesosok jin, sehingga Balkis diasumsikan sebagai manusia setengah jin. Satu riwayat dari Abu Hurairah. Salah satu alasan munculnya asumsi manusia setengah jin bersumber dari Abu Hurairah, ahli perawi hadis terkenal. As-Suyuti dalam Jami'us Saghir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah. Salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah bangsa jin. 2. Peristiwa di Istana Nabi Sulaiman. Riwayat lain dikaitkan dengan kunjungan Ratu Balkis ke Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis terkejut saat memasuki istana dan mengira lantai yang jernih adalah kolam air. Padahal itu adalah lantai kaca. Karena khawatir pakaiannya basah, Balkis menyingkapkan kainnya, sehingga terlihatlah betis kakinya. Nabi Sulaiman terkejut melihat betis Ratu Balkis ditumbuhi bulu-bulu lebat yang tidak biasa. Riwayat lain menyebutkan tumit kakinya seperti tumit kaki kuda, bukan manusia biasa. Berdasarkan dua alasan di atas, mulailah muncul berbagai tafsir tentang ibunda Ratu Balkis yang disebut berasal dari bangsa jin. Berbagai versi ibu Ratu Balkis. Ada beberapa versi mengenai siapa ibunda Ratu Balkis yang merupakan sosok jin. Versi pertama, Riwayat Al-Munawi. Ayah Balkis, Raja Syarahil, memiliki kegemaran berburu. Saat kehausan dalam perburuan, ia mendatangi sebuah tenda dan bertemu seorang kakek.
Kakek itu memanggil seorang wanita cantik yang wajahnya disebut bagaikan matahari. Kakek itu berkata bahwa wanita itu adalah putrinya dari golongan bangsa jin. Meskipun terkejut, Raja Syarahil yang sudah jatuh cinta tetap ingin meminangnya. Syarat yang harus dipenuhi raja adalah tidak boleh bertanya tentang aktivitas janggal yang dilakukan istrinya. Jika melanggar, mereka harus bercerai, jatuh talak. Mereka menikah dan hidup bahagia. Ketika istri raja melahirkan bayi laki-laki, ia membunuh bayi itu. Raja Syarahil sedih, tetapi menahan diri untuk tidak bertanya karena perjanjian. Istri raja hamil lagi dan melahirkan seorang putri bernama Balkis yang tidak dibunuh. Raja akhirnya tidak tahan dan bertanya mengapa putranya dibunuh. Dengan tangis, istri raja menjelaskan bahwa pertanyaan itu membatalkan pernikahan mereka. Ia membunuh putra mereka karena mendapat berita dari langit bahwa kelak putra itu akan membunuh ayahnya. Namun, ia mendapat berita lain tentang anak perempuan, Balkis, yang akan membawa kemakmuran dan kerajaan mereka. Setelah itu, istri raja menghilang. Versi kedua, riwayat Ibnu Adil. Ayah Balkis, Syarahil, adalah Raja Yaman yang agung, tetapi memiliki sifat sombong dan angkuh. Raja Syarahil merasa tidak ada raja di sekitarnya yang kafa'ah sepadan dengannya. Karena kesombongannya, ia tidak mau menikahi putri para raja. Raja-raja sekitar marah dan bersekongkol agar putri mereka tidak dinikahkan dengannya. Akhirnya, Raja Syarahil dinikahkan dengan seorang wanita dari bangsa jin bernama Raihana binti Sakan. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Balkis, dan raja tidak memiliki anak lagi selain dia. Versi ketiga, riwayat Al-Qurtubi. Ayah Balkis di versi ini adalah salah satu wazir, perdana menteri raja, bukan seorang raja. Raja memiliki kebiasaan buruk memaksa istri-istri rakyatnya untuk memenuhi nafsunya. Perdana menteri adalah laki-laki pencemburu yang memilih untuk tidak menikah. Di tengah perjalanan, ia bertemu pria tak dikenal. Pria itu berkata jika sang perdana menteri menikahinya, raja tidak akan mampu memaksa istrinya. Pria itu menjelaskan bahwa ia dan putrinya berasal dari bangsa jin, di mana raja manusia tidak akan mampu memaksa mereka. Perdana menteri menikahi putri pria itu, dan mereka dikaruniai anak bernama Balkis. Sosok jin yang diasumsikan sebagai ibu Ratu Balkis ini ada yang berpendapat bernama Raihana binti Sakan, dan ada juga yang berpendapat Bulqamah bin Sakan. Pendapat para ulama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang asal-usul Ratu Balkis, apakah ia manusia setengah jin atau manusia seutuhnya. Menentang melemahkan riwayat jin. Sebagian ulama, seperti Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyimpulkan bahwa hadis yang menyebut salah satu orang tua Balkis adalah jin, merupakan hadis dhaif, lemah. Tidak. Terdapat dalam sumber syahih, cerita seputar pernikahan manusia dan jin dianggap hanya legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Penolakan secara rasional, Al-Alusi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional. Hal ini karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dari nyala api. Qais Ar-Rahman, 15, perbedaan jenis ini tidak mungkin disatukan dan menghasilkan anak. Terlepas dari perdebatan asal-usulnya, Ratu Balkis tetap dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cerdas, dan diplomatis. Kebijaksanaan Ratu Balkis. Sikap kepemimpinan Ratu Balkis tergambar jelas saat ia menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam yang berisi ajakan untuk meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah. Ratu Balkis tidak tersinggung, melainkan mengajak para pembesarnya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Hal ini tertulis dalam Al-Quran. Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Qais An-Naml, 32. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mengutamakan kepentingan rakyat dan berusaha mencapai perdamaian dengan bijaksana. Akhir kisah.
Hingga pada suatu masa, Ratu Balqis mendapatkan hidayah dan akhirnya menyembah Allah serta mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Banyak rakyatnya yang mengikuti. Namun sepeninggal Ratu Balqis, kaum Saba kembali murtad dan menyembah matahari serta bintang-bintang Allah mengirimkan 13 nabi, tetapi kaum Saba tetap kafir. Karena kekafiran dan pembangkangan mereka, Allah menurunkan azab besar berupa runtuhnya bendungan Ma'rib yang selama ini menopang kehidupan mereka. Runtuhnya bendungan menghancurkan dan membanjiri seluruh bumi Sabah, mengubah tanah mereka menjadi tandus, kebun rusak, dan buah-buahan menjadi pahit. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi, memaksa kaum Sabah mencari tempat tinggal baru. 6 kabilah berpencar di Yaman dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Walaupun ada beberapa versi yang menyebut Ratu Balqis adalah manusia setengah jin, kebenarannya masih diperdebatkan hingga kini. Jika merujuk pada Al-Quran, tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan Ratu Balqis adalah manusia setengah jin.